La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah, para santri Pondok Sehat Malomo, santri online-nya Pondok Sehat Malomo insyaallah dari seluruh daerah ya, dari seluruh pelosok Nusantara, dari ujung Papua sampai ujung Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh santri yang ada di mancanegara. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas partisipasinya untuk terus istiqomah mengikuti munajat gedor pintu langit yang tentunya sama-sama kita pahami ini adalah ikhtiar kita, bukan ikhtiar main-main. Ini ikhtiar kita bukan ikhtiar ala kadarnya, tetapi kita betul-betul ikhtiar menggedor pintu langit Allah untuk meraih redoknya. Sebelum saya masuk pada pembahasan malam hari ini, izinkan Al-Fakir Aris Alwi menghaturkan terima kasih kepada seluruh santri maupun jamaah yang sudah berpartisipasi menyalurkan zakat infak sedekahnya, Jumat barokahnya ke Pondok Sehat Malomo, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, para santri, jamaah yang langsung japri ke saya, yang sampai detik ini belum bisa saya jawab. Karena berhubung pertama kondisi saya Ibu masih dalam tahap pemulihan, sehingga
saya masih banyak istirahatnya ketimbang bermain HP-nya. Ya gitu ya. Sehingga banyak sekali japri-japri yang belum bisa saya tanggapin. Ya. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa kasih sayang saya kepada para jamaah, para santri semua. Sedikit pun tidak berkurang, bahkan semakin hari makin cinta kasih sayang terhadap para santri-santri. Ya, terlebih melihat santrinya semakin hari juga semakin rajin, ya, makin rajin ibadah, makin rajin tilawah, makin rajin tahajud, dan makin rajin sedekah. Itu adalah aset yang boleh jadi susah dimiliki yang lain. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada wabil khusus saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sudah mengirimkan barang ya, berbentuk hadiah barang maupun berbentuk materi ya. Terima kasih yang dari Solok ya, Ibu siapa tadi? Ya, ini yang dari Solok ini, Padang. Luar biasa enak sekali Bu rendangnya. Ini benar-benar rendang yang ori ya. Biasanya rendang itu 2 hari, 3 hari basi. Ini rendang udah puluhan hari nggak basi-basi karena memang betul-betul asli, original. Terima kasih Bunda. Insya Allah rendangnya mau dibawa ke pesantren Bun, supaya anak-anak bisa menikmati. Dan terima kasih juga sudah mengirimkan kue-kuenya walaupun sudah selesai lebaran, tapi masih juga ada yang ngirim kue. Sampai-sampai saya nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul aja. Ya. Dan terima kasih juga kepada yang menyalurkan dana infak untuk pembangunan Pondok Sehat Malomo, yaitu melanjutkan pembangunan ke lantai 2 dan 3. Ya, Ibu Leliwarti ya, Jambi ya. Terima kasih. Insya Allah ini menjadi acuan kita nanti, semakin hari makin bertambah dananya sehingga nanti insya Allah tahun ini sudah bisa kita mulai pembangunannya. Dan perlu saya sampaikan, ini ucapan terima kasih, bukan permintaan. Ya, sekali lagi, ini ucapan terima kasih, bukan permintaan. Karena saya sudah janji tidak akan meminta apa-apa kepada Bapak Ibu. Enggak. Ya, insya Allah mohon doanya ya. Saya tidak akan ngemis ke Bapak Ibu dan saya juga tidak akan minta-minta ke Bapak Ibu. Saya hanya mengucapkan terima kasih ya atas segala partisipasi para jamaah semua. Mulai dari zakat, infak, sedekah, pembangunan Pondok Sehat Malomo, ya. Insya Allah. Dan saya hakul yakin dengan kekuatan doa Bapak Ibu justru itu jauh lebih kuat ya ketimbang saya harus minta-minta. Ya. Adapun nanti ketika ada saatnya nanti ketika Bapak Ibu ingin berpartisipasi ataupun apapun bahasanya, itu bukanlah suatu permintaan. Ya, begitu ya. Saya terkadang jujur ada rasa malu terhadap teman-teman yang sama-sama memiliki pondok, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit ngajuin proposal, sedikit-sedikit ngemis gitu. Mohon maaf, sebenarnya itu tidak diajarkan ya. Itu tidak diajarkan. Ya. Tangan ke bawah, tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu ya. Lain perkara ketika ada orang yang bergerak hatinya untuk membantu, jangan ditolak. Itu rezeki. Ya, begitu ya. Nah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya,
Ada yang bertanya. Dan ini bukan satu dua, banyak. Pak Ustadz, kenapa saya rajin tahajud, saya rajin sholawat, saya rajin sedekah, saya rajin berbuat baik, tapi seakan-akan itu mental. Sekali lagi, seakan-akan mental. Mental dalam arti begini. Sudah dilakukan, sudah ditunaikan, tapi hidupnya belum ada perubahan. Nah, maka ini sangat menarik untuk kita bahas. Namun sebelumnya, saya coba untuk masuk pada pondasi yang utama ya. Ya, ini kita masuk pada pondasi utama dulu nih, agar kita nggak salah paham. Ya. Dan saya sampaikan kepada para jamaah yang berbeda paham, yang berbeda prinsip, itu hak Anda. Yang penting jangan menjelekkan, satu. Apalagi menghina-hina. Ya. Karena ruangan kita ini bukan ruangan saling menghina. Bukan ruangan saling mengklaim. Ya. Tapi ruangan kita ini adalah room munajat gedor pintu langit yang mengingatkan dalam kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin berkomentar, membangun, silahkan. Tapi kalau komentarnya menghina, komentarnya merendahkan atau mohon maaf, yang agak tidak sesuai dengan syariat, mohon maaf saya akan keluarkan. Ya, kita tegas-tegas saja ya. 1 tahun, 2 tahun pertama munajat gedor pintu langit saya nggak setegas ini. Tapi akhir-akhir ini saya harus tegas. Kenapa? Karena kalau dibiarkan itu membiarkan suatu kesalahan dianggap sebagai pembenaran. Ya, sekali lagi membiarkan suatu kesalahan itu dianggapnya sebagai pembenaran. Sehingga alangkah baiknya kalau memang itu sebuah kesalahan atau sebuah kezoliman, lebih baik ditendang. Ya, kalau bahasa kita adalah kalau nggak mau dibina, dibinasakan. Nah, ini agak kasar sudah ya. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Amalan-amalan ya yang tentunya kita lakukan setiap malam. Ya, ini banyak sekali. Ya. Mulai dari sesuatu yang berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, atau berdasarkan dari para pendapat alim ulama kita terdahulu. Tidak ada yang salah. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu, namun amalan itu tidak kunjung menghasilkan, dan langsung kita menjustifikasi ini adalah amalan yang salah, sebaiknya itu kita koreksi. Saya katakan begini, selama rujukannya itu ada, selama rujukannya itu Al-Quran, selama rujukannya hadis atau dari Rasulullah, dan selama rujukannya dari para guru-guru kita, alim ulama kita. Ya. Saya tidak mengatakan harus ke Rasulullah, tidak. Kenapa? Karena kita terlalu sombong. Ya. Sekali lagi, kalau kita bicara langsung ke Rasulullah, kita terlalu sombong. Kita ini songong. Lu siapa sih? Ya. Kita ini siapa sih? Ya. Kita ini akhir zaman. Kita ini makhluk akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman. Jangan terlalu pede kita, dikit-dikit. Ini nggak dijalankan oleh Rasulullah, ini nggak dijalankan Rasulullah. Emang ente ketemu sama Rasul? Kan begitu. Ya. Nah, oleh karenanya, jangan pernah lupakan jasa-jasa dari guru-guru kita, jasa-jasa dari alim ulama kita. Ya, maka dari itu ada pepatah yang mengatakan ulama itu adalah pewaris
Nabi. Ya, jangan sampai tidak ditemukan, dilakukan oleh Rasulullah, kita langsung menjustifikasi itu salah. Ya, belum tentu saudaraku, boleh jadi ilmu kita nggak nyampe. Nah, gitu. Ini yang sering terjadi. Kita baru ilmunya baru, ya mohon maaf ya, mungkin baru sejengkal, seakan-akan kita sok-sok sudah 1 meter ilmu kita. Ini yang mohon maaf perlu diklarifikasi. Ya. Maka dari itu guru saya menyampaikan Haris Alwi tidak boleh menjustifikasi ilmu orang lain salah. Tidak boleh. Karena boleh jadi kitanya nggak nyampai. Gitu loh. Ilmu kita ini yang masih cetek. Sehingga kita anggap itu seakan-akan nggak dilakukan oleh Rasulullah. Boleh jadi kitab kita belum sampai di sana. Ya. Kita baru belajar satu guru, dengan PD-nya kita mengatakan itu salah. Ya. Guru kita saja tak berani mengatakan itu salah. Kenapa kita terlalu pede mengatakan itu salah? Nah, gitu ya. Nah, lantas bagaimana caranya? Nah, mari kita sama-sama pahami ya. Berbicara amalan, kalau Bapak Ibu bicara amalan, tentunya udah banyak berseliweran ini. Di TikTok, Facebook, YouTube, banyak sekali amalan. Ini kita bicara amalan ya. Ya. Pertanyaannya, amalannya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Kan begitu. Ada hanya berbentuk video, gambar, dengan diiringi suara. Ada yang berbentuk gambar saja, tapi diiringi dengan tulisan. Contoh, amalkan ini, Anda akan ketibaan rezeki sekian miliar. Nanti pada ujung-ujungnya di bawah, hubungi ini. Yang pada akhirnya apa? Disalahgunakan. Nah, hal-hal seperti ini Bunda jangan terjebak. Mohon maaf jangan terjebak, karena banyak sekali jebakan Batman ini. Ya. Ini saya tidak mengatakan salah ya. Untuk konsep amalannya enggak salah. Tapi pelakunya yang salah. Ya, kenapa? Karena memanfaatkan sesuatu untuk berbuat jahat. Gitu loh maksudnya. Amalannya enggak salah. Misalnya, ya, Ibu Sunarsi akhirnya berbayar. Nah, jadi saya koreksi, ini saya tidak dalam rangka menjustifikasi kesalahan konteks amalan, bukan. Bukan konteks amalannya, tapi yang menyampaikannya. Sholawat Nabi, nggak ada yang salah. Yang jadi masalah adalah ketika ajakan bersolawat Nabi, yang pada akhirnya nanti dijadikan ajang untuk menipu, itu yang keliru. Ya Bu Enis ya, itu yang keliru. Ya. Amalannya sedekah. Yuk kita sedekah yuk. Ya 30.000 atau berapa gitu. Ya. Itu nggak jadi masalah. Konteks amalannya bagus. Yang jadi masalah adalah embel-embelnya. Yuk kita bersedekah. Ya. Nanti ujung-ujungnya di bawah penipuan. Klik link. Nah, ini yang banyak kejadian ini. Ya, ini banyak sekali. Amalan segera kaya raya. Apalagi kan kalau sudah judulnya kaya raya, kan iman kita goyang semua. Ya, karena kita semuanya pengen kaya raya. Jadi
segala macam jalur kita tempuh semua itu. Saking pengennya kaya raya. Ya kan? Akhirnya ngeliklah link-link ini, link-link. Yang pada akhirnya nanti itu semua berujung pada penipuan. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, berhati-hati. Ya. Oleh karenanya, tandailah ciri-ciri ya yang betul-betul bisa kita jadikan rujukan untuk mendekatkan diri ke Allah. Pertama, ya, jangan terlalu percaya dengan fiti-fiti ya yang tidak mendasar. Ya. Arti yang tidak mendasar itu lihat yang posting siapa. Kan gini-gini. Ini kenapa judulnya hari ini begini? Karena banyaknya laporan-laporan yang saya terima yang pada akhirnya gara-gara komplain-komplain doanya nggak dijabah, sudah begini belum terkabul. Akhirnya kan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu loh maksudnya. Ya. Ini perlu saya sampaikan. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita terus-menerus masuk pada jurang. Kita udah tahu di situ jurang, tapi kenapa kita masih mau masuk di situ? Nah, gitu ya. Nah, ini nih mohon maaf sekali, perlu saya sampaikan. Maka dari itu boleh jadi banyak yang membenci saya. Boleh jadi banyak yang nggak suka liputan saya ini. Kenapa? Karena saya bongkar. Ya. Nah, oleh karenanya hati-hati. Ya, banyak sekali kejadian. Yang uniknya lagi santri kita sendiri banyak yang kena. Ya. Saya tanya kenapa sampai kena? Lah kita tergiur Ustaz. Ya bayangin katanya. Kita cukup selama ini kita ingin kaya raya, ya, kita ingin banyak duit, kita ingin spontan, instan. Sementara ada peluang, akhirnya diambil semua tuh peluang itu. Yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan hanya mendapatkan kerugian. Kalau kerugian itu ada yang bertanggung jawab, ya mungkin masih mending. Bagaimana kalau kerugian itu tidak ada yang bertanggung jawab? Yang pada akhirnya kita hanya gigit jari. Hati-hati. Nah, begitu ya. Ini yang pertama. Lantas bagaimana caranya? Perhatikan, sumbernya diperhatikan dulu, sumbernya. Ya. Sumbernya dulu perhatikan. Ketika ada katakanlah amalan yang disampaikan ini, itu yang ngirimnya siapa? Apakah dia hanya mengirim dari orang kemudian dikirim lagi alias menyebarkan kebaikan? Ya enggak jadi masalah. Selama di situ tidak ada embel-embel. Yang jadi masalah adalah contoh, ini contoh kecil nih. Ini siapa yang kemarin tuh? Ibu Dela. Bu Dela Papua itu udah banyak menyaksikan. Ceramah saya terkait dengan jantung al-waqiah, terkait dengan amalan Fatihah 41, diakalin. Ya. Gambarnya gambar mereka, suara saya masuk di situ, yang pada akhirnya nanti di situ ada embel-embel penipuan. Di situ ada embel-embel minta duit. Ini mohon maaf harus kita berhati-hati. Ya, ini banyak. Ini suara saya, karena kan penonton yang jantung al-waqiah itu udah berapa juta itu. Kemudian ajakan tahajud udah berapa juta. Al-Fatihah 41 itu udah berapa juta. Udah banyak jutaan sudah nonton. Ya. Ternyata itu diakalin oleh mereka itu. Ya. Diambil suara saya, kemudian diupload lagi dengan gambar mereka. Yang pada akhirnya di bawah itu klik ini, disitulah muncul penipuan. Hati-hati. Ya. Haris Alwi tidak pernah membuka link untuk minta-minta. Haris Alwi tidak pernah membuka link untuk ya namanya sirkulir. Tahu sirkulir, Bu?
Ya, nah, itu ya. Nah, mohon berhati-hati. Ini saya sampaikan mobil khusus untuk oh, apa, seluruh santri ya, ya dan seluruh jamaah agar tidak terjebak, ya, tidak terjebak. Ya. Sekarang bagaimana mungkin kita nggak terjebak? Kondisi kepala kita tuh udah nggak rasional. Di otak kita itu saat ini bagaimana caranya saya harus punya duit agar supaya saya bisa lunas hutang, agar supaya saya bisa cicil hari ini udah jatuh tempo. Kan begitu biasanya di otak kita tuh. Sehingga menghalalkan segala cara. Ya. Jelas-jelas sudah itu haram, jelas-jelas sudah itu nggak boleh, tapi kita cari-cari dalil untuk pembenaran. Yang pada akhirnya nanti kita akan gigit jari. Hati-hati, ini saya sampaikan. Kenapa? Karena saya ini Bu mantan. Ya, saya ini mantan korban kesekian kalinya. Ya. Saya bukan sekali dua kali Bu kena tipu Bu. Bukan sekali dua kali. Ya kalau dibicarakan sih sedih ya. Ya udahlah makanya dilupakan saja. Ini hanya ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran. Kenapa otak kita itu kan pengennya spontan, pengennya instan. Ya. Ternyata kita udah paham. Yang namanya instan itu tidak akan maslahat. Yang ada kita babak belur. Nah, begitu ya. Nah, saudaraku, mari kita pahami semua. Pertama, lihat siapa pengirimnya. Yang kedua, lihat apakah itu sudah apa ya, yang direvisi atau di video-videonya masih ori apa enggak, kan begitu. Biasanya kalau misalnya memakai ini, dia ada menggunakan teknologi AI itu, ya itu hati-hati. Ya. Beda sekali dengan yang original. Makanya kita bersyukur di Facebook, di TikTok itu kalau sudah bukan original, biasanya algoritmanya turun. Bahkan ada yang dihapus secara otomatis. Nah, saya sampaikan ke ayah bunda, lihat yang menyampaikannya. Tapi bukan konteks amalannya, tapi konteks yang menyampaikannya. Gitu. Saya masih ingat banget ayah bunda, 3 tahun yang lalu ya, sekitar 2023 awal. Ya, 2003 awal itu, di saat pertama-tama saya membuka live streaming seperti ini, itu seangkatan sama saya banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang ngambil VT-nya di mobil, memperlihatkan kalau di dalam mobil. Ada yang memang di studio, ada yang di lapangan, ada macam-macam, ada yang di pemandangan yang indah. Itu sama-sama jualan itu. Menyampaikan amalan-amalan supaya banyak orang yang nonton. Dan saat itu saya nggak tergiur. Saya tetap seperti Bapak Ibu kenal. Haris Alwi apa adanya. Ya. Saya hanya di depan kamera biasa. Dan saat itu HP-nya masih HP jadul. Kalau ini kan udah HP baru semua nih. Yang HP lama itu masih buram. Suaranya juga belum ada, mikrofonnya juga masih pakai kabel. Itu tahun 2023 itu. Kalau saya ceramah itu kabelnya panjang banget. Karena belum ada, ini yang digital itu belum ada. Ada tapi mahal. Sehingga kita nggak mampu beli saat itu. Nah, di saat saya menyampaikan ceramah, apa adanya.
Dan saat itu juga belum ada kursi, belum ada sofa waktu itu. Itu banyak sekali angkatan saya itu. Dan kuasanya Allah, saudaraku, dari banyaknya seangkatan sama saya saat itu, saya lihat hanya sisa 1-2 saat ini yang bertahan, yang istiqomah menyampaikan kebaikan. Sisa 1-2. Ya, ya, yang seangkatan saya, kalau nggak salah itu ada saat ini masih ada 3 tuh, yang menyampaikan ajakan kebaikan melalui amaliyah-amaliyah. Nah, termasuklah kita, Aris Alwi dan Pondok San Malomo. Insya Allah, ini kita udah tahun ketiga, namun untuk yang kita jadikan sebagai acuan kuat agar supaya nanti kita jelas, itu sudah 2 tahun. Padahal kalau misalnya dihitung aslinya, udah lebih. Karena kita mulainya dari 2023. Kan gampang hitungnya. 2024, 2025, 2026. Kan gitu. Nah, kita mulainya di pertengahan 2023. Kan udah 3 tahun itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu lihat, rujukannya lihat. Saya tidak mengatakan rujukan dari amalannya, tapi siapa yang menyampaikannya. Kalau betul-betul itu berupa VT, berupa video, itu soheh. Silahkan. Apalagi kalau itu masih VT-nya atau videonya original. Artinya betul-betul mereka yang cerita, mereka yang berceramah, mereka yang menyampaikan. Itu jauh lebih baik. Yang jadi masalah dia dimungut ini. Oh, ceramahnya ini dipungut, yang pada akhirnya nanti di bawah ada embel-embel minta-minta. Itu yang nggak baik. Nah, begitu ya Ibunda ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya, ya ini kan juga amalannya baik Ustadz. Ya, nggak ada amalan yang salah. Kan dari tadi saya jawab. Tidak ada amalan yang salah. Yang salah itu yang menyampaikan. Selama sumbernya itu Rasulullah, sumbernya itu Allah atau kitab Allah, Al-Quran, sumbernya dari guru-guru mulia kita, dari para alim ulama, tidak ada yang salah. Yang salah adalah yang menyampaikan. Nah, dan boleh jadi yang keliru adalah yang menerimanya. Kenapa? Keliru untuk mengimplementasikannya. Salah satu contoh kecil aja. PT saya kemarin sore. Saya sampaikan begini. Bapak Ibu, silahkan amalkan doa yang paling mustajab di hari Jumat sore pada asar. Sampaikan tuh. Baca ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni, Agnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Itu dibaca 71 kali. Tuh. Jelas. Redaksinya jelas. Tiba-tiba banyak yang komen. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya baca cuma 40? Nggak lama lagi. Pak Ustadz, kalau saya baca 1000 kali boleh nggak? Ini kan sama halnya dengan kita sudah ke dokter. Kata dokter, Pak, ini saya kasih obat supaya nggak sakit lagi. Minum 3 kali sehari. Kan begitu ya. Minum 3 kali sehari. Tiba-tiba dalam pikiran kita, biar cepat sembuh, minum aja 5 kali sehari. Itu kira-kira salah apa enggak? Ini obatnya yang salah, apa dokternya yang salah, apa kita yang salah, yang nerima? Coba. Bukan dokternya yang salah, Bunda.
Bukan juga obatnya yang salah, kitanya yang nerimanya yang salah. Atau sebaliknya, Pak Ustadz, amalannya kan 71. Kalau saya sempatnya cuma 40 gimana ya? Bisa nggak kira-kira? Ya sama halnya dengan jawaban tadi. Ini kan resep dokter nih ceritanya. Kata dokter diminum 3 kali sehari supaya cepat sembuh. Ya, kita rubah, minta nego sama dokternya. Saya cuma sanggupnya minumnya cuma pagi doang. Ya. Begitu loh. Nah ini pelajaran untuk kita semua yang sering nego, yang sering nawar, itu jawabannya. Sesuai dengan resep. Gitu ya. Ya kebaikan juga kalau misalnya berlebihan juga ada resepnya Bapak Ibu. Ya. Bu, minum vitamin itu bagus Bu. Ya. Vitamin itu bagus. Membuat tenaga kita ada, membuat fisik kita bagus, ya, pikiran kita bersih, sehat. Itu bagus. Tapi ada dosisnya. Dosisnya ada. Nah, begitu ya. Nah, termasuklah makan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak makan sehari, itu repot Bu. Apalagi kalau nggak ada niat puasa. Tapi beda kalau ada niat puasa, pasti nggak kerocokan perut. Tapi coba kalau nggak niat. Coba kalau niat. Ya sekarang ibu nih nggak makan dari pagi sampai siang. Baru jam 10 itu perut udah urut, urut, urut. Itu karena nggak ada niat puasa. Tapi coba sekarang, ibu niat puasa dari jam 3 subuh. Dan niat puasa Syawal. Insya Allah sampai sore itu nggak kerocokan perut. Nah, ya kan? Nah, Allahu Akbar. Nah, begitu ya Bunda ya. Ya, Allahu Akbar. Nah ini sama-sama kita uh, iya iya. Ini bagus nih. Ibu siapa nih? Ya. Uswatun hasanah ya. Ya. Betul, Bu. Ya, sama perumpamaan di impus itu. Ya. Di impus itu kan kemarin saya di impus itu kan dimasukin di jalur darah itu. Kenapa dimasukin jalur darah gitu? Itu petunjuk kesehatannya begitu, petunjuk dokternya ke situ. Ya kalau kita mah mungkin ya nggak usah dimasukin ke situ, ambil aja gelas minum langsung atau ditonggak aja langsung biar cepet. Kalau pikiran kita biar cepet. Akhirnya minum air impus deh, wah, biar cepat sembuh. Ya, ya. Salah nggak? Impusnya salah nggak? Nggak salah. Airnya salah nggak? Nggak salah. Air impusnya nggak salah. Ya. Dokternya salah nggak? Nggak salah. Yang salah siapa? Kita yang salah. Ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, begitupun. Nah, ini adalah gambaran untuk kita semua. Ini kenapa nih malam hari ini saya sampaikan begini mulai dari pemilihan amalan-amalan sampai perumpamaan contoh-contoh begini agar kita semua bisa paham ayah bunda ya biar kita nggak gampang nyalahin orang itu loh tujuannya biar kita nggak gampang nyalahin pendapat orang biar kita nggak gampang nyalahin amalan orang itu loh boleh jadi kitanya yang salah cuma kita terlalu pede terlalu yakin akhirnya kita nyalahin orang begitu ya. Insya Allah ini akan bermanfaat. Kenapa? Karena mengingatkan. Mengingatkan.
Ajak lalu tasnya letak 7 taru. Tolengnya salah. Nggak boleh. Ketua matu ini salah. Kalau diartikan, jangan kita terus merasa yang paling benar. Boleh jadi ada salah kita yang salah, orang lain yang benar. Gitu. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut berdoa, ya Bunda. Ya kalau untuk amalan, konteks amalan itu selama dasarnya Al-Quran, selama dasarnya hadis, dasarnya adalah alim ulama kita, selesai, silahkan. Ya. Kecuali dasarnya adalah dasar yang tidak mendasar. Nah itu yang nggak boleh. Ya, misal, apalagi kalau dasarnya udah kesirikan, nah itu janganlah. Itu hancur kita. Nah, begitu ya. Maksudnya gimana Ustaz? Ya banyak tuh amalan-amalan. Coba sekarang kalau diajarkan nggak benar, datang ke keramat pohon. Ya. Salah itu. Gitu. Karena nggak nyambung. Itu ngajarin kita syirik beneran itu. Nah, begitu. Jangankan namanya datang ke pohon, lawombok kita ngajarin Al-Fatihah 41 aja, jantung Al-Waqi aja masih ada saudara-saudara kita yang menjustifikasi kita ini sebagai perbuatan syirik. Coba. Padahal yang kita baca itu apa? Al-Quran. Ada aja yang mengatakan kita ini syirik, kita ini dukun, kita ini apa. Kedok lah apa segala macam. Ya silahkan aja. Silahkan aja. Saya kalau begitu gampang. Jawabannya gampang, Bu. Sederhana jawaban saya. Kalau ada yang menjustifikasi saya sebagai kayak dukun, menjustifikasi saya sebagai kedok atau apa, datang ke sini, ke Pondok Sehat Malomo. Tanyakan tetangga-tetangga. Tanyakan. Ya. Lihat. Apakah kita nih seorang yang malas ke masjid? Apakah kita nih seorang yang hanya pinter cerita di depan kamera kayak gini dan implementasinya nggak ada? Buktikan. Udah selesai. Gitu. Karena banyak yang pinter bicara, banyak yang menyampaikan hebat, tapi maaf, dia nggak tahu pintu masjid sebelah mana. Ya. Gitu. Banyak, Bu. Depan kamera, depan mimbar, woi cakep, pokoknya ajakan kebaikan segala macam, pinter. Tapi mohon maaf, sholat subuhnya di mana? Nggak pernah ketemu kita di masjid. Nah, itu loh kuncinya di situ. Allahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa saudaraku. Ya, kita minta kepada Allah. Allah ampuni segala dosa kita, hilap-hilap kita. Karena kita ini pendosa, Bunda. Jujur, alangkah baiknya kita akui. Kita ini pendosa. Dari jam berapa tadi saya ngaji? Nggak tahu saya malamnya. Kayaknya saya terlalu banyak dosa. Saya sama istri saya, sama anak saya, sama keluarga saya. Banyak dosa. Sambil nangis, ngaji nangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan itu bukan kita sengaja, muncul sendiri. Lagi ngajinya tadi jam 1. Ya Allah, nikmat banget. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah salih. Assalamualaikum ya Aba Barru. Asyhadu an la ilaha illallah.
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jamil ma'asyi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'afwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afwan. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Syamsuddin. Khususan Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif. Ustazuna Ki Haji Muhammad Zain Abdul Ghani Abah Guru Sukumpul. Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdullah. Ayah orang tungkal Jambi. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu, yuk kita minta kepada Allah yang sedang sakit. Yuk, yang sedang sakit. Sakit lahiriah, sakit batinnya, minta sama Allah. Ingat, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu Maha Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Isfina ya Allah. Ya Syafi, Ya Syafi. Wahai Zat yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah kami semua. Isfihum, sembuhlah kalian semua. Amin ya Allah. Biniatis syifa. Seluruh jamaah kami semua tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil alladzi khalaqani alladzi huwa yutqa. Wa yamsaskallahu bil fala kashifa lahu illa huwa. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi min umatika semuanya tanpa terkecuali ya. Min syarri wa jarri wasqal wal jin bersuji sami ma'an. Angkatlah seluruh penyakit saudara-saudara kami tanpa terkecuali ya Allah. Jangan kau biarkan mereka larut dalam kesedihan, dalam penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakit mereka semua ya Allah. Penyakit lahir dan penyakit batinnya ya Allah. Kasihanilah mereka. Minal abdi zalili asy alam terus. Ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari lazi la ilaha illahu. Rabbi anni masanadur wa anta rahim. Rabbi anni masanadur wa anta. Nama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta ya. Minal abdi zalili asy ilal malikil kabiri jabari qahari ghafari la ilaha illahu. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami' fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Hunazilan mutafarikatan min atil qadyar hunazilan mutafarikatan. Hunazilan mutafarikatan. Hunazilan mutafarikatan.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Sesi yang ketiga, yuk sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi. Pusat, kosongkan pikiran, fokus, minta kepada Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha kaya. Allah maha pemberi kekayaan. Apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita sungkan, apa yang membuat kita nggak mau. Ayo minta sama Allah. Bapak Ibu sudah bangun jam 1, jam 2, jam 12. Sudah bangun tahajud, sudah bangun tilawah. Kemarin kita sudah Jumat berkah sedekah subuh. Apa yang bikin Bapak Ibu takut? Sampaikan ke Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Yang tidak mungkin itu ketika kita nggak yakin. Selama kita yakin, insya Allah, Allah ijabah doa kita. Selama doa kita baik, doa kita maslahat untuk diri kita dan keluarga kita, umat, insya Allah diijabah. Bagi Allah hanya mengatakan, kun, fayakun. Apa yang membuat kita takut? Ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni. Agnina ya Allah. Agnina ya Allah. Agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa wal batila batila. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri, ingat ini ijazah. Wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wali rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wali rizki ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wali rizki ya razzaku kulli musahila. Walamma dakhala min haitsu maka min Allah min syai. Ila hajatan fi nafsi Yaqub qadaha ya Allah istajib doa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratan Allahumma. Allahumma arzuqna makharaja ya Allah. Urzuqni ya Allah, urzuqna ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu ya Allah. Dan kekayaan iman, kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Berikanlah kami. Agar kami tidak lagi mengemis-ngemis ya Allah. Tidak lagi riba, tidak lagi minta, tidak lagi ngemis ya Allah. Tidak lagi pinjol ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang kaya raya tajir melintir. Jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang miliar dermawan, hamba yang hartawan dermawan ya Allah. Ya Allah. Lunasilah hutang-hutang saudara kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Hadirkanlah anak keturunan jodoh pada saudara kami yang belum memiliki anak. Ya Allah, ya Rabb.
Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ya. Kabulkanlah seluruhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ini ya Allah. Sumadahunna. Ya tina kasaya nasmu. Ya Allah, dengan kebesaran keesanmu ya Allah, kami mohon. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Khususon hajati fid dunya hasanah. Sebutkan hajat masing-masing. Khususon hajati fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istajib doana ya Allah biqaulina qad hajatina ya Allah. Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai kita berdoa. Insya Allah kabul segala hajat, impian, cita-cita kita. Jangan pernah takut, saudaraku. Teruslah menggedor pintu langit Allah. Bukan hanya di malam hari, di siang hari juga kita gedor. Namanya gedor bumi. Sinkronkan. Insya Allah makin barokah hidup. Amin ya Allah. Istajib doana ya Allah. Istajib doana ya Allah. Bapak Ibu, lanjutkan istighfarnya sebanyak-banyaknya ya. Menjelang azan subuh. Kita banyak dosa. Yuk, banyakin istighfar. Ingat surah Nuh, surah Shad. Menerangkan kalau ingin kaya raya, banyakin istighfar. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai hambanya yang banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai ketemu Jantung Al-Waqiah jam 5:15. Terima kasih. Syukron. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Astaghfirullahaladzim.